Kembali berjumpa dengan Anda semuanya, masih di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama Filipi pasal yang ketiga. Saya akan bacakan kepada Anda ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, karena ini menjadi titik pembahasan kita saat ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebuah ungkapan yang sangat indah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan bahwa dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Bahkan tidak hanya sekedar mengarahkan diri, Paulus masih menambahkan berlari-lari kepada tujuan. Tujuan selalu ada di depan. Tujuan tidak pernah ada di belakang. Masa depan itu selalu ada di depan, tidak pernah ada di belakang. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat yang pertama, tinggalkan yang di belakang. Setiap orang selalu punya 3 fase, masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu kita bisa belajar dari beberapa pengalaman, memetik pelajaran supaya jangan sampai kita mengalami kegagalan yang sama. Namun jangan sampai masa lalu justru menjadi jerat bagi kita. Masa lalu justru menjadi beban bagi kita, sehingga ketika kita melangkah, seolah-olah langkah kita berat, karena masa lalu masih menarik kita ke belakang. Paulus sendiri punya masa lalu yang sebetulnya kalau dilihat dari sisi manusia mengagumkan sekali. Paulus ini orang yang sangat pintar karena dia murid Gamaliel. Paulus juga orang yang sangat berpengaruh karena Paulus adalah salah satu motor penggerak aniaya jemaat mula-mula. Paulus sendiri punya kedudukan yang sangat tinggi. Namun semenjak bertemu dengan Yesus, maka Paulus menganggap semuanya itu adalah sampah. Ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa sekali. Apa yang menjadi bagi kebanyakan manusia sebagai kebanggaan, Paulus justru mengatakan sampah. Kenapa dikatakan sampah? Karena tidak sebanding dengan apa yang dia dapat di dalam Kristus Yesus. Memang semenjak dibandingkan dengan keselamatan yang dia terima di dalam Yesus, maka masa lalunya buat dia tak lebih daripada sampah. Paulus berhasil meninggalkan masa lalunya. Kita pun juga sama. Janganlah kita membangga-banggakan masa lalu kita, membangga-banggakan hidup lama kita, lebih daripada semenjak kita di dalam Kristus Yesus mengalami kehidupan yang baru. Belajar yang pertama, masa lalu tidak boleh membayang-bayangi kita. Masa lalu tidak boleh menjadi trauma bagi kita. Kalau mungkin ada di antara Anda masih punya trauma masa lalu, saran saya adalah mari kita belajar untuk menyelesaikan itu. Anda bisa menyelesaikan dengan minta bantuan pemimpin rohani Anda. Anda bisa datang kepada konselor Kristen. Doa saya adalah Anda semuanya bisa melepaskan diri dari masa lalu. Sebab yang kedua, kalau Anda tidak bisa melepaskan diri dari masa lalu, Anda tidak mungkin bisa meraih masa depan. Karena untuk kita bisa berlari-lari meraih tujuan di depan, kita harus berani meninggalkan masa lalu. Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Orang kalau lari, bayangkan, dia masih membawa banyak beban. Tentu dia tidak akan bisa cepat, tentu dia akan kelelahan dan dia bisa berhenti di tengah jalan. Anda lihat pelari maraton, apakah dia akan membawa tas ransel? Apalagi tas ransel yang berat? Tentu saja tidak akan membawa apa-apa. Kenapa? Kalau tanpa beban, larinya bisa cepat,
larinya bisa lebih jauh lagi. Ini juga menjadi penting bagi kita semuanya. Ketika kita tidak melepaskan beban kita dan menaruhnya di hadapan kaki Yesus, supaya Yesus yang menyelesaikannya, kita masih berusaha membawa beban itu dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak bisa berlari. Kita mungkin hanya bisa berjalan, dan berjalan pun kita akan lelah, saking beratnya dan saking lamanya kita menanggung beban itu. Jadi, melalui firman Tuhan hari ini, beranilah untuk kita melepaskan setiap masa lalu kita. Lalu kemudian ada ayat penghiburan bagi kita, ayat pengharapan bagi kita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita melayani Tuhan yang baik. Kita menyelesaikan pertandingan hingga tuntas, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kita bermain dengan cantik, maka mahkota kehidupan menanti kita. Hadiah surgawi sudah disiapkan bagi kita semuanya. Ketika kita merasa lelah, jadikan apa yang di depan menjadi pengharapan kita. Ketika kita merasa inginnya berhenti, selalu ingat mahkota kehidupan sudah menanti kita di depan sana. Jangan kita berhenti di tengah jalan. Doa saya, apa yang kita pelajari hari ini memberikan kekuatan yang baru untuk kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, dan kita akan menjadi pemenang kehidupan. Tuhan berkati.